Dokter. Kepada Dokter Bobo, waktu dan tempat kami berikan. Silakan Dokter Bobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dewa yang saya hormati, Mas Wisnu yang saya sayangi, dan seluruh peserta seminar yang berkaitan dengan Lustrum, Dies Natalis, dan ASM 2021 ini. Alhamdulillah pada malam ini kita masih dimampukan Allah di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk berbincang-bincang masalah yang sangat penting, yaitu elderly mistreatment. Elderly mistreatment itu apa sih? Nanti akan kita kupas, tapi secara sederhana adalah penganiayaan pada lansia. Ya, kita semua tahu bahwasanya orang yang normal itu pasti punya cita-cita. Cita-cita orang normal itu pasti ingin berubah seperti yang diinginkan. Nggak ada orang yang pengen berubah menjadi menderita. Lebih pasti pengen berubah seperti diinginkan, lebih bahagia, lebih kaya, lebih sehat, lebih tentram, lebih terhormat, lebih mandiri, lebih berguna, lebih senang, dan semacamnya. Tidak hanya dirinya, tapi juga keturunannya, sahabatnya, pasangannya, orang tuanya, kakak, adik, dan seterusnya. Dan secara umum bahwa semua orang-orang yang normal itu juga selain berkeinginan berubah seperti yang diinginkan, juga kalau ditanya pengen gimana sih? Saya pengen berumur panjang yang pakai yang bahagia. Umur panjang yang bisa berkegiatan tanpa harus tergantung orang lain. Umur panjang yang tetap produktif, bahagia, dan seterusnya. Jadi umur panjangnya umur panjang yang bagus, bukan umur panjang yang terkapar, tak berdaya, merepotkan orang, dan semacamnya. Nah, tetapi kalau dalam umur panjang ini kalau ternyata hidupnya tidak nyaman, apalagi kemudian diperlakukan semena-mena, baik fisik maupun non-fisik, yang nanti akan dikupas secara mendalam. Banyak penelitian-penelitian dan literatur atau yang berkaitan dengan elderly mistreatment ini. Dan ini sungguhnya datanya memang tidak begitu jelas, tetapi beberapa laporan memang kejadian cukup banyak, 32/1000 penduduk ya, pada usia 65 tahun ke atas ini di Boston. Bagaimana bisa kita tidak punya data yang pasti seberapa banyak, tetapi gejala-gejala itu sebenarnya ada, bisa dilihat. Bagaimana namanya elderly mistreatment itu apa sih, penganiayaan pada orang itu apa saja sih? Nanti dokter dia akan menyampaikan secara detail, secara jelas, dan sungguhnya kepustakaannya cukup banyak ini. Kalau kita baca-baca banyak sekali buku-buku yang mengontak dan dapat detail ya. Bagaimana mekanismenya, tanda-tanda apa yang pada dirinya, pada fisik dan non fisiknya apa, mengapa itu terjadi, bagaimana bertindak dan seterusnya. Untuk itu mari kita ikuti kuliah seminar dengan topik elderly mistreatment oleh Dr. Idewa Putu Pramantara, Dr. Idewa Putu Pramantara Setiabudi, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Vinasin. Silakan Mas Dewa. Monggo Mas Dewa, silakan Mas. Ya, sambil menunggu Mas Dewa. Oke, ini ya sudah. Internetnya nggak stabil. Oh, nggak stabil. Oh ya, kalau nggak stabil nggak pakai video gambar biasa jadi stabil. Share screen sudah? Share screen? Diklik. Ya kadang-kadang nggak stabil memang. Yes, sudah bagus. Ya sudah Mas. Sip, bagus Mas. Iki trouble lagi. Ya, yang nomor 1, halaman 1. Ini trouble ini. Oh ya, udah pas. Oh ya, diklik aja ya. Mas Santo buka 1 langsung digeser aja nanti. Kadang-kadang gitu bergerak sendiri. Oh, itu bergerak dia ya? Ya, diklik aja dulu terus dinaikkan. Dibesarkan dulu aja Mas, dibesarkan dulu nanti terus digerakkan ke atas. Diklik dulu, dibesarkan dulu aja, dibesarkan full, kemudian dibesarkan lagi,
kemudian dinaikkan ke atas. Ya, yang pojok. Ya, klik nanti terus diundurkan aja. Kadang-kadang juga gitu. Nah, terus diundurkan aja. Ya. Bisa enggak, Mas? Belum. Yang, nah ada. Oh, tuh. Ya, diklik dulu aja Mas, diklik dulu yang dibesarkan full screen. Apa? Oh, itu mungkin enternya di Mas di yang tanda bawah dipijet Mas, 2 kali klik Mas. Kadang-kadang tuh jelek sendiri itu. Yang tanda panah kursor yang bawah yang dekat ke bawah itu yang kanan bawah itu ada panah ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kiri. Itu diklik kadang-kadang jelek itu nyelempit apa? Keyboardnya nakal. Dibesarkan dulu Mas. Bunyi ya? Apa Mas? Slideshow maksudnya? Ya, Seso aja kemudian akan mesti bisa. Kalau slideshow nanti ke atas mesti bisa. Saya juga pernah seperti ini kok. Nah, terus ke atasan. Slideshow ini? Terus, bergerak sendiri. Seso terus ke atas kan, di atasan, gerak ke atas. Terus dipakai kursor itu panah atas, klak gitu. Atau Mas kirimkan slide-nya ke kita saja. Bisa dibantu, Mas? Udah dikirim belum ya? Oh, itu lari dia. Oh ya. Jadi Mas Wisnu bisa nggak dikirimkan slide-nya ke Mas Wisnu? Coba biar dibantu Wisnu. Nah, enggak solusinya. Keyboardnya yang enggak solusinya. Ya, ini keyboardnya nggak bagus. Diklik Mas, diklik di 2 kali, tuk yang bawah tanda panah ke bawah. Dipijet 2 kali. Padahal itu jepit tok itu. Yang keyboardnya yang tanda ke bawah tuh sering ngadat dan bergerak sendiri. Dipijet 2 kali Mas, klik itu. Kadang-kadang itu karena kotor. Bunyi. Oh, bunyi. Nah, itu lari dia. Oh. Kalau gitu aja Mas. Mas pakai tanda yang slide-nya yang jejer 4 itu. Nanti coba Mas diklik tapi yang gambar slide-nya jejer 4 itu yang kotak-kotak 4 itu. Nah, itu nanti klik aja, nanti muncul 4 gambar, biasanya enggak jalan-jalan. Ya, sampingnya kanannya. Ya, itu yang kanan tuh diklik. Yang ya itu kan ada Mas tanda itu ada yang bentar. Itu kan Mas ngeklik tadi kan itu klik yang bawah sendiri kan, bawah kanan itu Mas, dekatnya yang full screen, yang ya itu turun kursornya turun lagi, turun, tandanya diturunkan. Nah, ya nanti dipilih itu Mas kan jejer itu ada yang full screen, ada gambar 4 itu. Kotak-kotak 4 dipijet ada klik itu. Terus ke kiri lagi. Terus ke kiri lagi. Terus ke kiri lagi. Nah, satu lagi. Nah, diklik yang gambar 4 itu. Kirinya. Ya, itu klik. Yang gambar 4 udah coba diklik. Klik gitu. Nah, gini aja. Yang 1 ya? Ya. Yang gambar 1. Diklik 2 kali, klik. Juga. Oh, nggak bisa ya. Kan Mas kirimkan aja slide-nya pakai WA ke BM ke grup, nanti bisa digerakkan dari kita. Oke.
Ya, silakan Pak Prabowo mulai aja dulu. Oh, saya dulu ya. Oh ya. Sudah kalau saya akan sampaikan dulu sambil menunggu persiapan Mas Diba ya. Diba, Mas itu ya Pak. Ya, saya akan memulai dulu ya secara cepat. Jadi seorang yang normal itu pasti punya keinginan itu pasti pengen bahagia ya dimanapun berada ya. Jadi orang normal itu pasti pengen bahagia hidupnya ya, tuanya yang setaman ya, sehat, senang, takwa, hormat, mandiri, manfaat gitu. Tapi kenyataan yang didapat adalah saat tua punya masalah fisiknya dan masalah non fisik. Misalnya tua ternyata tidak mandiri lagi, sakit, apakah stroke, kemudian berjalan tidak bisa, harus pakai kursi roda, harus ada mendorong, apalagi kemudian yang dulu bisa berbicara, lincah, kemudian menjadi bisu dan lumpuh, lebih masalah lagi, udah masalah fisik, ditambah psikologis, kesedih, cemas, kemudian nggak bisa, masalah finansial, nggak punya uang, meskipun dulunya pejabat yang hebat, terkenal, bintang, public figure, dan sebagainya. Sehingga dampaknya akibat sakitnya itu menjadi dampak sosial, ekonomi, tersingkir, kesepian. Tidaknya itu, kadang-kadang timbul masalah dengan orang-orang yang serumah dengannya. Apakah pasangannya jadi kasar, bentak-bentak. Oh, bapak ini, itu gimana sih, kakung gimana sih? Bentak-bentak, oh dasar jorok, menjorok-jorokkan itu di depan orang, di depan temannya. Ya, pasangannya juga menghormati, padahal dulu sangat menghormati. Waktu dia masih aktif berjaya, kemana-mana begitu tua, kemudian kena penyakit yang menyebabkan dia tergantung orang lain, nah mulai dapat perlakuan semena-mena. Tidak hanya dia, kadang-kadang anaknya, menantunya, pembantunya, atau tetangganya mencibir, mencemooh, dan sebagainya. Dan ini yang jadi masalah adalah kalau mereka ini, kalau anak-anaknya itu ada yang tidak sukses, sehingga anak itu ada yang tergantung, bahkan serumah, karena memang belum punya rumah, nggak punya pekerjaan, makan minum semua ikut orang tuanya. Ya begitu orang tuanya sakit, dia ada penghasilan lagi, terus dia ikut siapa? Ikut orang tua yang nggak ada gunanya, malah jadi beban, terus nganter ini nganter itu, malah banyak pengeluaran biaya, sehingga posisinya sekarang yang dihormati jadi tempat bergantung, jadi orang yang menjadi beban bagi dia. Nah kalau dia tuh akhlaknya jelek, nah jadi masalah. Apalagi dulu si ayahnya atau ibunya atau kakung ini, oma opanya dulu memang kasar sekali, menimbulkan dendam tersendiri kepada anak-anaknya. Atau yang jadi masalah adalah kadang-kadang ada kesibukan dan satu dan si orang tua tadi diasuh oleh caregiver atau pramurti perda. Pertanyaan adalah siapa yang bayari? Ya, yang bayar siapa nih? Anaknya, istrinya atau suaminya, atau pak dari mana? Nah, ya kadang-kadang perlakuan-perlakuan yang tidak nyamannya akan dialami oleh lansia. Sehingga bentuk elder misdemeanor atau penganiayaan pada lansia itu macam-macam. Ada bentuknya fisik ya, seperti pukulan, kadang-kadang dijorok nih ya, didorong sampai jatuh, terjerembab, patah, luka. Ada yang bukan itu, tapi bentuknya apa? Bentuknya makan yang kurang, gizi seadanya, ya. Apalagi memang rewel dan tidak tahu ketahuan ilmu tentang gizi, akhirnya cuma bubur sama garam, sama bawang aja, atau kuah dari mie instan dan sebagainya. Atau jenisnya diketahui dari rumah sakit, kita mengetahui kalau ada orang kok mesti orang tua ini kok sering datang terus ya ke rumah sakit ya, berkali-kali cedera, luka ini. Terus kemudian yang mengantar tuh banyak bicara gitu, ini tadi jatuh nggak sengaja, padahal mungkin dipukul ya, kemudian didorong sampai kan menjengkelkan, jatuh lagi. Atau bisa lihat dari bau badan yang nggak nyaman, baju yang kotor, pesing ya, kemudian tampilan jorok, padahal ini orang yang dulunya orang yang terpandang ya. Atau ditemukan luka dokupitus yang parah gitu, kok banyak banget ya, luas sekali ya. Ya padahal dia dari dulu pada orang tokoh ya, ini ada masalah nih. Sakit apa? Apakah tidak mendapatkan penanganan yang baik, perawatan yang baik dari sekitarnya ya.
Atau ada pasien nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan ternyata emang obatnya nggak dibelikan, ya. Kadang-kadang penataannya tidak ideal sesuai dengan program atau protap yang dilakukan oleh dokter, sehingga didapatkan secara fisik si orang tadi, lansia yang teraniaya ini, yang jumlahnya kalau di negara maju itu sekitar 32/1000 penduduk ini, itu tampak sekali dari tampilannya gizi kurang, ada pelukaan, tampilan tidak nyaman, atau adanya hal yang tidak pas, ya. Misalnya sakit mah berulang karena apa? Ternyata dia tidak mendapatkan makanan yang harusnya dipantang, potensi tinggi malah stroke malahan akhirnya. Dan ini dari segi fisik, ya. Jadi kita bisa lihat dari gejala-gejala itu. Di laporan nanti kita biasanya begitu, kalau ada yang mendamping terus, orang lain dia jaga, ngomongnya banyak, kita curiga ini, kadang-kadang curiga justru ini jangan-jangan ya adalah elderly mistreatment, ya. Dan yang kedua yang non fisik, yaitu yang ditemukan pada lansia tadi adalah kondisi cemas, depresi, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri, ya. Kalau sampai itu terjadi, ada apa ini? Kita curiga ada apa? Apakah karena penganiayaan berupa nonverbal, seperti kata-kata, ya, membentak, menunda-nunda sesuatu, kemudian membelalak, menuding-nuding, atau orang tuanya di bahan objek ketawaan, dikerjain dibuat mainan, dia cek diolok-olok, atau sikap yang dikucilkan, diletakkan di kamar belakang yang gelap, kotor dan bau, ya. Dan ini kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang, kami sering mendapatkan lansia-lansia seperti ini kan. Padahal anaknya orang yang top, pimpinan suatu perusahaan, kadang-kadang melakukan orang tuanya seperti itu kan. Dan karena itulah kami sebagai dokter ahli geriatrik, kemudian setelah kami selesai meriksa, kadang-kadang kaget kita. Ternyata ibunya itu ibu kandungnya ditempatkan di ruangannya belakang yang tidak ada, maaf ya, tidak ada kasurnya, di alas bawah, dah berceceran tinja dan kencing di mana-mana. Ya Allah, di ruangan begitu gelap kan kotor, ya. Dan kita sampai sedih sekali. Ya. Termasuk penganiayaan non fisik adalah tidak dijenguk oleh anaknya, padahal sangat rindu, ya, rindu sekali. Padahal dulu ya Allah, atau melarang sesuatu, nggak boleh nyopir, nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal miliknya dia sendiri, ya. Alasannya macam-macam. Padahal kita tahu bahwa berkendara pada usia itu justru bisa menjaga fungsi kognitif dari otak dia, ya. Atau harus dipaksa kerja malahan, dipaksa kerja. Kerja ini, tolong ini ya. Diperlakukan seperti apa? Seperti jongos, ya. Orang tuanya bukan sebagai orang yang dihormati, tapi jadi tenaga kerja yang gratis. Ini memang tujuh, ya. Si Batu gimana sih? Mau dimarahi habis-habisan itu. Jadi dia diperlakukan seperti pembantu rumah tangga, bahkan, dan kadang-kadang diperlakukan seperti pemomong bocah. Ya, apalagi saya ini kami mendapat beberapa kasus yang kami sedang sedih, mau menangis rasanya. Orang tua ini ternyata masih punya pensiunan, semua dirampas oleh anaknya dan atau menantunya, dan uangnya dipakai dia untuk membiayai, membeli susu cucunya dan sebagainya. Dan dia tugasnya adalah harus ngomong cucunya itu. Jadi ini dibentak-bentak ini. Ini contoh saja, ini bentuk suatu perlakuan pada usia lanjut. Pertanyaan, mengapa itu terjadi, gitu ya? Ya. Bisa sebabnya bermacam-macam, saya ringkaskan saja di berbagai sumber ini. Dan dari pengalaman klinis yang ada, kami sejak 98 melakukan home care, yaitu dendam masa lalu. Kami melihat beberapa kasus-kasus yang secara khusus ada dendam antara si pasien dengan anak atau menantunya, sehingga ada kesempatan, inilah kesempatannya untuk membalas dendam, ya. Karena dulu mentang-mentang si ibu atau kakek nenek ini kalau kaya raya masih berjaya, bisa menyepelekan anak atau menantunya dengan kata-kata yang kasar, ya, sebagainya. Ternyata di saat tua dia tidak bisa apa-apa dan akhirnya ikut numpang pada anak atau cucu atau menantu yang dulu pernah dikata-katain yang nggak nyaman. Atau memang karena dia tidak punya cukup biaya untuk membayar caregiver, Pramurukti terpaksa anak tadi harus membersamai. Apalagi anak itu ada anak tunggal. Ya, ini jadi masalah tersendiri. Jadi atau disebabkan karena kehilangan kekuasaan atau kelebihannya, kemudian keluarganya tidak menghormati lagi. Jadi harta, pangkat, kegagalan fisik, kemudian nggak ada lagi, pasangannya mensia-siakan, mengatain, padahal merumpi, mengatain ini dokter sambil kontrol aja, menjelek-jelekan suami atau istri,
atau ibunya atau bapaknya di depan dia kepada kami para dokter ini. Padahal kami sedih sekali. Ibu udah cukup Bu, ibu nanti apa yang poin-poinnya saja pentingnya apa kami sudah tahu kok masalahnya ibu bapaknya apa. Nanti kita akan bersaran-saran ya, tapi tolong jangan permalukan dia di depan kami. Kasihan dia ya. Kemudian kedua sebenarnya kan kesibukan si anak ya, sehingga bisa bersifat seolah-olah menganiaya tapi non verbal ya. Atau jadi bukan fisik ya, non fisik maksud saya, verbal. Jadi kata-katanya ya, kata-kata sehingga mengupah orang mendelegasikan pada caregiver, tapi sayangnya caregivernya buruk ya. Ada caregiver yang care, ada yang buruk sehingga melakukan orang tua tadi dengan semena-mena ya. Kita jadi di semacam ini kita temui beberapa kasus yang ada di masyarakat. Kadang-kadang kita nggak menyangka sama sekali. Kemudian yang ketiga karena stres atau depresi atau psikopat dari anaknya. Di mananya ada gangguan jiwa sehingga memperlakukan orang tua benar-benar tidak sepantasnya selayaknya karena memang ada gangguan problem jiwa pada dia sendiri. Dan yang keempat, karena pendidikan agama atau akhlak atau moral yang kurang dari keluarganya, keturunannya, dan sekitarnya, sehingga si orang tua tidak mendapatkan layanan atau sifat santun dari si anak. Kemudian yang kelima adalah orang tuanya kaya banget, justru kaya banget jadi masalah. Kaya tapi nggak berdaya. Nah ini yang kami temukan beberapa kali. Sudah beberapa tahun orang tua ini kemudian dititipkan di panti, tapi kemudian tidak dijemput lagi, dan hartanya dijual, harganya miliaran. Ini kisah nyata dan buat kami kadang sedih sekali. Padahal para penyandang lansia di mana Anda berada, untuk menangani orang yang sakit ini baik fisik maupun non fisik dibutuhkan penanganan yang holistik, dan untuk yang holistik ini tidak hanya segi legal, aspek hukumnya, aspek prosedurnya harus sesuai panduan praktek kliniknya, clinical pathway-nya, ya, kemudian atau protapnya, sehingga bisa menimbulkan rasa puas pada pelanggan si eksternal, terutama pasien dan keluarganya. Tapi juga butuh apa? Aspek etika, moral di pendukungnya. Pendukungnya tidak hanya dokternya. Jadi kalau ditanyakan apa elder management bisa terjadi di rumah sakit, bisa. Di rumah lebih bisa. Di rumah penitipan ya juga bisa. Ya, bisa. Oleh siapa? Bisa oleh keluarga, oleh orang lain, atau oleh tenaga tim kesehatan yang merawatnya. Bersikap kasar, yang kadang-kadang menimbulkan rasa nggak nyaman. Nah, solusinya gimana ya solusinya? Penanganan bagaimana ya? Nah, penanganannya macam-macam, tapi ini secara umum saja. Nanti detailnya, secara klinisnya dokter Dewa akan menyampaikan. Jadi, kalau masalah fisik ya kita obati. Kalau perlu opname, rawat jalan, rawat inap, atau home care, ya. Nah, kemudian yang non fisik kita datangkan psikolog atau psikiater atau spesialis dalam konsultan psikosomatik ya, atau tokoh agamawan atau lembaga sosial, lembaga agama, lembaga hukum kalau perlu, atau bahkan titipan di panti-panti, baik panti miliknya swasta atau pemerintah ya. Dan di sana dia justru mendapatkan peer group yang lebih nyaman karena di rumah anaknya sibuk, kadang kata-katanya kasar atau bukan kasar sih anaknya, cuma dititipkan pada caregivernya atau pembantu yang kadang-kadang sikapnya kasar, karena memang tidak diajari untuk merawat ilmu lansia ini. Ya dirawat dia mungkin ya biasa ngerawat anak kecil, padahal beda banget ngerawat anak kecil dengan orang dewasa ini. Kemudian penanganan yang ada melibatkan kerabat atau keluarga yang menyayang dan disayang. Jadi kalau bisa, kalau punya teman akrab atau keluarga menyayang menghormatinya itu penting, saya termasuk pada murid-muridnya ya. Muridnya yang menyayanginya itu bisa jadikan dititipkan pada muridnya yang menyayanginya, menghormatinya, atau mengidolakannya. Kemudian bagaimana prevensinya? Ya, terutama kalau kita sebagai orang tua mendidik anak agar santun pada diri sendiri, santun pada keluarganya. Si orang tua pun harus santun. Kalau kita berkata kasar, anak bisa luka hati, besok membalas. Repotnya. Atau kita tidak santun pada orang tua kita, ini akan ditanam, direkam oleh anak, menjadi tidak santun pada kita sebagai orang tua. Jadi kita harus santun, kita didik keluarga kita santun. Nah, santun pada tetangga, kerabat, ini akan berbuah apa? Care. Mereka perhatian pada kita. Yang kedua, caregiver, prevention caregiver, carikan yang bagus ya. Dan siapkan dana yang cukup, termasuk lembaga caregiver yang sopan, yang penyayang,
Karena salah satu sifat dari caregiver atau pramurukti itu harus yang berjiwa penyayang. Kemudian yang ketiga adalah tinggal di panti atau rumah khusus ya. Rumah khusus untuk lansia yang bagus mutunya. Nah, kemarin saya dapat WA dari seorang profesor guru saya. Di Pulau ada nggak panti khusus lansia yang bagus, yang ada agamanya, yang rumah tangga ya perumahannya cukup baik, bayar berapa kita nggak ada masalah sih. Tapi ada nggak seperti itu yang mendapatkan siraman rohani, kesibukan yang bermanfaat, kemudian tidak ada masalah dan konsumsinya ada masalah. Nah, jadi ini perlu tempat tinggal ini lahan yang kesempatan besar di masa depan ya. Kemudian dipasang CCTV ya untuk lihat apakah ada salah perlakuan pada orang tua yang kita hormati. Dipasang sehingga seperti beberapa kasus di YouTube yang beberapa waktu yang lalu di beberapa negara atau tempat lain, ya, ternyata ada caregiver atau pramurukti yang ternyata kasar pada si lansia yang harusnya dilayani dengan baik. Kalau di depan mata dia bagus, tapi kalau di belakang dia kasar dan kadang-kadang bersifat kasar sekali. Makanannya memberikan makan nyuapin dengan sangat kasar dan sebagainya. Kadang-kadang memukul, menendang dan sebagainya. Sehingga prevensi juga perlu pemasyarakatan aspek hukum dan etik, termasuk dinas terkait perlu mengadakan semacam tilik ya, program tilik lansia ya. Yang terakhir, selama kita masih sanggup, kita banyak berdoa, bersedekah, kita jangan pelit, karena ini akan berubah pada kebaikan kita sendiri, kemudian bersikap bersyukur nikmat Tuhan, berbuat syukur, sabar, dan bisa mengendalikan perkataan. Kalau kita bisa mengendalikan perkataan, insya Allah anak-anak tidak terluka, keluarga orang lain tidak terluka kata-kata kita. Itu saja dulu dari saya. Yang lain nanti bisa diskusi, sebenarnya masih banyak yang lainnya karena materinya itu banyak aja, panjang sekali. Waktunya terbatas. Misalkan Dokter Diwan untuk gimana, Mas? Belum beres? Oh ya, belum bisa? Oh ya, sudah. Karena masih ada terkendala teknisnya. Ya 9 juta dulu. Kalau nggak terkendala nih bisa Mas Dewa sampaikan. Ya jelas kita persiapkan kondisi agar selalu prima, dan kita hendaknya sekali lagi bersembahyang kasih bahagia tidak hanya fisik saja, kita tingkatkan lingkungan yang bagus supaya tadi care pada orang tua. Jangan lupa kita berdoa terus pada Tuhan yang Maha Pengasih, semoga di masa tua kita tidak teraniaya. Ada doanya itu. Kemudian tidak menganiaya pada orang tua kita dengan kata, sikap, perbuatan yang itu ternyata akan numusi pada kita sendiri. Seperti dalam pepatah, sopon lantur bakal ngunduh waing pakar tining diwi-diwi. Siapa menanam dia akan memanen perbuatannya masing-masing. Kira-kira demikian saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Dewa kalau ingin menyampaikan. Langsung aja tanya jawab, Mas. Oh iya ya. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kita bahasnya nanti. Oh ya, oke. Monggo ada pertanyaan Mas Wisnu? Ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan dari Haji Iman Syah. Iman Syah ya. Di Samarinda Kaltim, jauh sekali. Terima kasih Pak Iman Syah dari Samarinda ya. Apa saja disebut dengan penganiayaan terhadap lansia? Apakah maksudnya penganiayaan fisik atau penganiayaan psikis? Apa jenisnya? Sudah terjawab tadi ya. Jadi bagian sikap selanjutnya tadi sudah saya jawab di presentasi saya. Mungkin Mas Dewa akan menambahkan, monggo Mas. Ya. Maaf tadi nggak bisa dibuka dan dikirim ya. Begini, elder mistreatment ini adalah topik yang hampir ada pada seluruh buku-buku usia lanjut. Ya. Tidak semua sih, tapi sebagian besar itu menyampaikan topik ini. Jadi pada dasarnya elder mistreatment itu adalah kesengajaan membuat lansia itu atau merawat lansia itu kelewat batas sehingga menimbulkan tadi penganiayaan ya, atau bahasa kerennya di sana ada dua hal, abuse
dan penelantaran. Jadi ada dua hal, bisa abuse atau salah asuh atau penganiayaan pada waktu pengasuhan, kemudian yang kedua adalah penelantaran. Dan itu dilakukan secara sengaja. Nah, itu prinsipnya itu. Nah, kalau tadi apakah fisik bisa, memang di dalam catatan itu yang terbanyak itu adalah fisik bentuknya. Yang kedua psikologik, ya. Kemudian yang ketiga finansial. Jadi finansial juga termasuk elder mistreatment, ya. Misalnya dia punya gaji bulanan, ya, karena dia ASN, tetapi gaji itu tidak diambil, tidak diberikan pada yang bersangkutan, Ya, ya. tapi diambil oleh anaknya, gitu loh, ya, dan tidak diberitahu, gitu loh maksudnya. Nah, karena pasien ini sadar, nanya gajinya, udah saya ambil kok untuk merawat Pramurti apa-apa, jadi tidak diberitahu. Dan itu adalah termasuk bullying pada usia lanjut. Bullying, ya. Nah, ini menyebabkan lansia itu penurunan kondisinya, bahkan sampai meninggal. Itu pengalaman yang saya jumpai di dalam keseharian itu begitu, tapi tidak banyak sih memang. Ya, jadi tadi bisa fisik, bisa psikologik, bisa finansial, atau gabungan dari ketiga-tiganya ini. Ya, itu tadi yang mencoba fisik bisa. Ya. Nah, kemudian psikis juga bisa seperti memarahi, kemudian acuh misalnya, itu kan psikis, sehingga pasien itu depresi, cemas seperti itu, ya. Dari siapa saja? Biasanya yang dipercaya merawat. Satu. Juga siapa saja? Biasanya yang dipercaya dalam keluarga. Jadi anggota keluarga ini yang menjadi elder, sebagai pelaku elder mistreatment, ya. Jadi pertama, misalnya yang dipercaya merawat, tetapi justru beliau melakukan hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan. Yang kedua, keluarga dekat yang dipercaya sebenarnya, dan itu melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Prabowo tadi, ya. Siapa saja di situ, biasanya orang dekat, ya. Sebagai lansia, apa sikap kita sebaiknya? Kalau memang kognitif atau daya ingat atau kesadaran lansia itu masih bagus, dokter harus sadar, ya. Oh, ini mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kok penurunan keadaan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, dia sebenarnya harus melakukan wawancara dengan pasien itu, ya. Di luar, yang lainnya di luar, keluar yang lainnya. Jadi berdua saja, ada apa. Jadi itu dari hati ke hati, nanti akan terungkap. Itu kalau pasiennya sadar, ya, dan masih bagus daya ingatnya. Jadi nanti pertanyaannya, apakah ada perawatan-perawatan yang dilakukan yang Bapak Ibu tidak kehendaki sebenarnya. Nah, jadi dengan satu perkataan itu aja nanti akan cerita dia. Tapi umumnya pasien-pasien yang mengalami elder mistreatment atau penganiayaan ini adalah pasien-pasien yang demensia, ya, yang pikun dia, ya, yang dependen total. Ya. Jadi mereka tidak bisa hidup tanpa orang lain. Segalanya dependen total. Ya, itu biasanya yang mengalami itu. Nah, kalau pasien-pasien yang seperti ini tidak bisa diajak bicara. Jadi kita harus melihat pemeriksaan keseluruhan. Biasanya akan muncul itu bentuk-bentuk, kan tadi yang terbanyak fisik. Adakah bekas pukulan, hematom, atau cubit atau apa, bahkan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Itu biasanya penganiayaan. Bahkan pendarahan-pendarahan yang tidak semestinya. Dari vagina, dari rektum, seperti itu, ya. Itu juga termasuk hati-hati. Jadi masalah ini sulit diungkap, bahkan di buku-buku disebutkan kalau satu terungkap, ada 4 kasus lain yang tidak terungkap. Bahkan disebutkan begitu. Jadi memang ini benar-benar kedekatan ataupun
rasa aman dari pasien itu terhadap petugas kesehatan, baru bisa terungkap. Ya, mungkin itu Pak Prabowo tambahan saya. Ya, makasih. Itu udah Bapak Iman saja. Jadi jadi kita biasakan bahasa berkata empat mata kalau masih bisa berpikir dengan baik. Dan sampaikan Dr. Dewa tadi, kami beberapa kali terpaksa memutus hubungan dengan Pramurukti. Kenapa? Ternyata yang kasar itu Pramuruktinya. Ya, suruh keluar dulu. Kok ini nggak sembuh ya? Aneh nih. Gizi sama jirek. Ternyata kok harusnya menurut ilmu kita kan tahu evidence based medicine. Obat ini bisa kan baik. Kok ini enggak? Ternyata benar. Pelakuan salah dari Pramuruktinya. Begitu saya minta akhirnya ketahuan, iya yang belum menjepan saya sakit hati, ya ini Pak Dokter, si pembantu yang rawat saya ini. Itu saya lapor pada bapaknya, anaknya itu yang bayar itu kemudian dipecat, ganti yang baru, sembuh. Nah ini Mas Tom sampaikan Dr. Dewa tadi ya. Ini banyak kasus. Kami juga beberapa kejadian finansial tadi yang saya katakan. Ini lansianya punya uang, di uang tabungannya dia ambil oleh anaknya, dipakai anaknya, diberikan pada orang tuanya. Benar sebenarnya Mas Yoli, persis nih. Ini kasus-kasus yang kami tangani. Yani sekali lagi ini memang kasusnya jarang dan biasanya hanya kasak kusuk, tapi dokter curiga ini. Biasanya geriatri sangat curiga ini. Ya. Bagus sekali ini pertanyaannya. Ya. Cukup ya Mas ya. Kita pertanyaan yang ya. Mas Yusuf ada pertanyaan lain? Ada ini. Dari Mbak Martin Nuratini, pensiunan bidan Denpasar ini Mas. Dok, ibu saya 96 tahun sering ditinggal sendiri. Sering gangguan mah. Kambuh sampai pingsan. Untung ada tetangga yang kebetulan datang dan cari bantuan medis. Kejadian serupa berulang semakin sering. Ibu malu mengganggu anak cucu. Jadi semakin murung. Diajak ke rumah menantu juga takut memberati. Apakah saya disebut di golongan penganiayaan atau penelantaran? Apa harus diperbaiki oleh keluarga dan ibu saya? Mbak Mas Dewa? Kita kalau menyebut penelantaran atau neglected, jadi harus dilihat orang tuanya. Kalau orang tuanya bergantung sebagian dan beliau tidak ada yang menemani sebagai yang dimintai bantuan kalau ada sesuatu, ya itu tergolong penelantaran. Kadang-kadang begini, yang dititipi atau yang berada pada orang tua itu misalnya anak yang paling kecil biasanya yang menjadi paling bungsu yang menjadi tapi beliau itu bekerja, jadi tidak bisa menemani atau tidak bisa memberikan manakala lansianya itu perlu bantuan karena dia bekerja gitu loh. Nah ini hal-hal yang seperti ini harusnya dari keluarga atau anak-anak tadi berkumpul. Bagaimana sebaiknya, apakah perlu mengambil Pramurukti atau bagaimana. Jadi itu keputusan keluarga. Jadi sebenarnya kalau melihat neglected itu biasanya bisa terlihat dari performa fisik. Ya. Apa ini terlantar apa tidak? Seperti tadi Dr. Purba sebut, kadang-kadang kok ada tai berserakan, kencing berserakan, bau ruangannya, seperti itu. Berarti ini kan sebuah penelantaran. Gitu. Jadi mungkin jarang yang nilai sehingga kamar itu bau, pesing, apa-apa itu ya oke-oke aja menurut orang itu. Tetapi kita sebagai orang atau tenaga kesehatan yang masuk ke sana, wah ini nggak beres ini, seperti itu. Ya. Ini pernah, saya pernah 2 kali Mas Dewa. Anaknya direktur loh Mas. Direktur. Kemudian, iya betul. Betul. Di matuan di kamar belakang sentong di alas belakang berceceran tinja. Satu memeriksa saja bingung kali. Lewat mana saya nih? Becet sini. Saya pakai lepas sepatu. Kemudian ya Allah. Kemudian setelah saya periksa ada problemnya ketahuan. Terus saya mintanya di programnya nanti datang ada perawat akan merawat, dan gizinya ini supaya kalau bapak nggak bisa gizinya sebaiknya bapak beli aja yang jadi atau mendatangkan gizi dan sebagainya atau langganan ke gizi yang memberikan rating. Kemudian saya minta bapak, ini ibu kandungnya bapak, iya dok. Nah, bapak, saya bilang ini, bapak besok sudah tua mungkin akan diperlakukan yang sama oleh anak bapak. Pokoknya kalau nggak bapak baik-baik besok akan dibalas oleh hukum Tuhan. Itu katakan Tuhan. Kalau saya katakan ini
karma lo. Wah takut bener. Seminggu kemudian saya diundang lagi, Mas berubah, Mas sudah di kamar bagus pakai kamar tempat tidur yang pakai yang bisa elektrik dan itu udah baunya hilang semua, ada bau hilang. Saya bilang terima kasih Pak, Anda sudah jadi anak yang baik. Moga ibu cekas baik dan akhirnya bisa bagus ya. Jadi akhirnya ya meskipun tidak semuanya tetap akhirnya meninggal dunia tapi puas. Karena itu yang kedua kasusnya sama. Saya punya pasien anaknya direktur, dokter juga, dokter ahli. Bedah lagi, top, terkenal di suatu provinsi. Anaknya top-topnya juga dokter, asesor hebat di bidang tertentu. Ya ahli ini, ahli itu banyak. Anaknya ada 9, sukses semua, tapi di luar kota semua. Nah di Jogja nggak ada dengan cucunya. Makanya saya minta ya di Bandung datang dari suatu provinsi di Jawa Timur, Indonesia Timur, Indonesia Tengah tuh saya minta datang, saya minta musyawarah keluarga seperti sampaikan Dr. Dewa, kemudian membuat kesepakatan bahwa sekarang ada giliran harus ada mengunjungi atau merawat orang tua atau ditelepon harus, kalau nggak bisa datang anaknya atau membantu atau dia membayar orang yang bagus yang bisa mengatakan dan supaya dianggarkan supaya perawat atau dokter datang, dokter umum boleh, dokter keluarga boleh, dokter ahli boleh, yang diinginkan yang penting dia kopen itu. Dan ini ternyata ya dia usaha keluarganya benar. Manual itu bagus, saya bilang ini harapan hidupnya tidak lama loh ya. Tolong diperlakukan jangan cepat menyesal. Benar. Setahun kemudian meninggal dunia tapi puas mereka karena bisa mengubah sikapnya dan mereka mengatakan terima kasih Dr. Popo, kami keluarga sudah ternyata kami dirubah. Gaya hidup kami semua harus memperhatikan orang tua dan mereka puas karena di saat akhir kehidupannya si bapak tadi meninggal dengan sangat puas dan bisa dikunjungi banyak oleh anak-anaknya. Jadi apa yang disampaikan Dr. Dewa ini betul sekali. Jadi perlu musyawarah keluarga untuk namanya delegasi pada caregiver yang mumpuni atau lembaga yang bagus, yang dokter yang cocok, mungkin perawat yang cocok karena tidak semua perawat dokter itu cocok meskipun pinter, belum tentu cocok ya. Mungkin saya gayanya tidak suka, saya mungkin suka guyon, cari yang serius atau cari yang suka guyon, jangan yang serius, tergantung karakter dari pasiennya masing-masing. Demikian Mas Dewa ya. Ya. Dengan Bu Madina Randini, ada lain Mas Wisnu? Apa ada lagi? Ada lagi nih. Dari Ibu Darmaneli, pensiunan ASN Dinas Sosial Pontianak Kalbar, Mas. Mau jauh-jauh nih. Ya nih. Saya bertugas di Dinas Sosial Kota Pontianak. Banyak sekali lansia mengemis. Ada yang diantar oleh keluarga untuk mengemis. Dia memang hanya duduk di pinggir jalan, di depannya ada mangkok, sehingga orang yang iba punya uang. Apa yang dimaksud eksploitasi? Ya, ini eksploitasi namanya ini. Ya. Jadi memanfaatkan lansia untuk kepentingan siapa itu? Saya kira bukan kepentingan lansianya itu. Ya, Jadi ini eksploitasi namanya. Eksploitasi itu tidak termasuk dalam elder mainstream ya, Pak Purwo? Bisa masuk enggak eksploitasi? Masuk. Kalau dia nggak suka masuk, ya. Ya. Jadi sebenarnya, nah ini kan beliau di dinas sosial ya memang ya. Saya kira itu harus mencari strategi atau trik bagaimana agar beliau-beliau itu tidak melakukan aktivitas di pinggir jalan toh, kan risikonya besar itu. Betul. Terpapar macam-macam ya toh, terpapar polusi apa-apa itu kan ya. Tapi yang melakukan ini kan orang lain yang menyuruh ini ya toh? Sehingga pemanfaatannya diperlukan. Jadi ini eksploitasi. Saya kira dinas sosial ini harus tahu ini ya, udah harus bergerak ini bagaimana caranya. Apakah perlu dimasukkan di panti werda atau apa? Kalau memang tidak ada perlu dibuat dinas sosial di sana gitu loh. Jadi seperti di kita memang panti werda itu diperuntukkan bagi yang neglected memang, yang tidak punya keluarga, tetapi kondisinya masih baik, masih mandiri seperti itu biasanya kandidat dilakukan di panti werda. Ya, betul ini eksploitasi. Ya, beberapa kasus Mas ya kejadian seperti ini juga di Gimbangan tuh ada namanya balai yang namanya Budi Dharma, ada Budi Dharma, ada Budi Luhur, ada Abioso. Dan ternyata ada juga orang-orang yang mereka oleh justru keluarganya suruh mencari uang, harus itu, kalau enggak dianu.
Tuh. Ya, dan ada juga Ya. yang ada gangguan jiwa, Mas. Ada gangguan jiwa yang akhirnya dibawakan, dititipkan di panti Perda ini. Jadi ini memang kasihan juga para petugasnya itu. Ya, bukan rumah bangsa jiwa, tapi merawat orang gangguan jiwa. Atau bahkan nggak mau pakai baju, demensia, kemudian wandering, berkemana-mana, berkata kasar, wah, mengambil makanan orang, kemudian tinjau di plastik, pakai jadikan jimat, wah, ngeri banget ini. Jadi kadang-kadang sebenarnya ditemukan di panti-panti Perda yang milik pemerintah biasanya, yang sangat sulit. Kalau di miliknya swasta biasanya lebih kopen malah. Kayak di Hana itu ya Mas ya, di Katolik itu bagus man. Itu bagus karena mereka berbayar dan lembaga yang menangani lebih terscreening ya, karena mereka nggak mau menerima orang yang gangguan jiwa. Jadi yang gangguan jiwa pegang yang pemerintah, akibatnya ya kasihan sekali. Jadi ya betul. Jadi ini dinas sosial mungkin berkolaborasi dengan mungkin juga Satpol PP ini sampai bisa menegakkan ini. Ini tidak perkara yang gampang, memang agak sulit. Dan di Abioso itu juga ada yang gangguan jiwa Mas. Ada 1-2 orang nggak bisa disentuh memang. Ya tentu diselamatkan, tapi akhirnya beberapa bulan akhirnya bisa komunikasi. Jadi butuh kesabaran luar biasa dan para sarjana sosial itu memang pinter-pinter ya, mereka lebih sabar dibanding orang biasa. Ya, ini bagus nih ya Mas. Jadi saya kira begini, kita tarik ke skop yang lebih luas ya. Masalah penganiayaan atau abuse atau neglect ini kan bukan saja di negara barat, tetapi di kita juga kenyataannya kan ada. Ya betul Mas. Ya mungkin untuk pencegahannya mungkin kita misalnya anak-anak ini terutama ya, memang lain halnya kalau beliau tidak punya istri, tidak punya anak, apalagi anak, istri aja nggak punya gitu. Bagi ini yang termasuk yang neglected, yang kalau masih mandiri memang dia bisa masuk ke panti Perda seperti itu. Tapi kalau ada gangguan jiwa sebenarnya tidak cocok di panti Perda, karena isinya petugas-petugas panti Perda itu tidak petugas kesehatan gitu loh maksudnya, dan itu bahaya. Tapi ya kenyataannya memang ya dimasukkan aja ke sana gitu loh maksudnya. Jadi betul Mas. Kenyataannya itu Mas. Harusnya mereka katakan harusnya yang lansia yang mandiri atau sehat akalnya lah, tapi kenyataannya di TV gimana, siapa yang mau nampung? Iya, betul. Jadi itu yang menjadi masalah sosial kan ini artinya kan. Iya, Mas. Masalah sosial. Oke. Ya. Nah, peran Pak Bro, peran agama gimana di sini kita sebagai anak-anak? Ya, kemarin saya akan nangani ini. Ya, jadi saya kalau menangani pasien yang kayak gini nih, kayak gini, wah saya langsung tak panggil. Sebenarnya saya agak marah dikit ya. Artinya saya agak ngomong nggak kerasa serius sekali kalau dapat ini. Saya katakan Bapak punya agama. Iya dok. Ada sebuah statement dari Tuhan lewat utusannya gini, biru abakum tabirukum abnaukum, ya artinya barang siapa baik kepada orang tuanya akan baik kepadanya kelak anak-anaknya. Bapak terserah mau percaya atau tidak, ini hukum karma pasti ada, semacam hukum karma itu. Jadi kebanyakan takut Mas kalau udah ngomong gini nih, benar-benar takut ya. Bapak nggak selamanya akan sehat Pak, suatu saat Bapak mungkin kena stroke, jantung, atau kanker, kita nggak tahu nasib kita. Dan saat itulah anak melihat kita merawat orang tua kita akan jadikan balasan. Aku membuat modelnya ya ayah sendiri. Kalau ayahku semena-mena, aku semena-mena. Ibuku semena-mena, aku semena-mena. Dan itu terjadi Mas di beberapa panti yang kami teliti dulu. Ternyata ada orang tuanya tuh rumahnya kaya, rumahnya bagus Mas. Kemudian dititipkan di panti, kayaknya malah dijenguk Mas. Minggu depan tak jenguk, jadi dijenguk, ternyata dibuang Mas. Rumahnya tuh miliaran harganya Mas, dijual, dibagi anak-anaknya itu. Ini kisah nyata tadi yang saya katakan. Ya itu betul itu. Ya, itu namanya bullying. Ya bullying Mas, benar nih. Dibully namanya. Bullying itu. Ya, jadi orang tua kaya tuh repot juga nih. Kalau kaya, iya Mas. Kalau orangnya pas-pasan mau dijual apanya, itu Iya. Ya. Sebenarnya ini lebih ke arah tadi ya. Kewajiban anak terhadap orang tua, misalnya gitu ya. Kan istilahnya beliau-beliau yang sepuh sekarang kan dulunya menjadikan kita-kita ini kan, waduh. Beliau sudah berkorban itu, kok sekarang
pada beliau sepuh kok malah diterlantarkan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin tidak masuk Betul, Mas. di pemahaman. Apalagi kita negara Pancasila, Betul, Mas. agamanya kuat seperti itu ya. Itu Betul, Mas. mungkin yang harus ditekankan. Iya, Mas, betul kali ini. Jadi pendidikan moral pada masyarakat anak dan semua lembaga nih, semua termasuk anak-anak. Mungkin ada lagi, Mas Wisnu? Ya. Ya, ini terakhir, Mas, ternyata pertanyaannya bagus-bagus ya. Dan memang elderly abuse atau elderly mistreatment ini memang materi yang ini masa materi yang sangat luas, dan disinilah geriatri itu memang tidak hanya klinis tapi juga ada geriatri komunitas atau sosial. Dan seorang geriatri klinis seperti Dokter Dewa itu bisa curiga nih, ini kok nggak bener nih, kayaknya ada satu Mas, wah itu dilacak itu ketahuan ternyata abuse ya. Jadi dokter itu kadang-kadang curiga nih, kok sakit kok kayak gini ya, kita ada curiga nih, padahal kita lihat-lihat, wah. Jadi inilah pentingnya seorang klinisi suruh curiga, bukan curiga, waspada, karena mungkin saja si orang tua tidak mendapatkan perlakuan yang pantas dari keluarga yang merawatnya atau yang di sampingnya. Terima kasih Mas Dewa, sayang sekali slide-nya Mas Dewa. Sama-sama, iya. Besok tak kirim besok. Oh iya, Mas. Ya. Nuhun. Terima kasih Mas Dewa, terima kasih semuanya yang sudah bertanya dari manapun berada. Mas itu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riset dan mendidik nakes ahli, geriatri yang ahli lansia saat ini, energi sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, buku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami